Tim hukum paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait sidang sengketa pemilihan presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut tercantum 5 kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan, 5 kategori pelanggaran Pilpres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa Orde Baru. Tidak netralan ASN. Ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu. Sementara itu, tim hukum Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi saya yakin Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dengan profesional mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Di hari yang sama, tim hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, tim hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan. Halo, selamat malam Inside Storyan, saya Anggi Pasaribu yang akan memandu jalannya program Inside Story with Anggi selama 1 jam ke depan. Di mana program kali ini cukup spesial. Apalagi kita saat ini sedang membahas sengketa pemilu 2024 yang hampir menemui titik akhir. Minggu ini, pemirsa, MK telah menerima kesimpulan dari para pemohon dan juga termohon. Kuasa hukum Amin menolak keterangan 4 Menteri Jokowi. Kuasa hukum Ganjar Mahfud justru mempertanyakan peraturan KPU terkait penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Sementara, kuasa hukum Prabowo Gibran justru meyakini MK akan mensahkan kemenangan Prabowo Gibran. Kemudian apa yang mendasari kesimpulan dari ketiga paslon dalam sidang sengketa Pilpres 2024 dan kemudian bagaimana putusan yang akan ditetapkan MK pada tanggal 22 April mendatang. Saya Anggi Pasaribu, ini dia Inside Story with Anggi selengkapnya untuk Anda. Dan untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung lengkap saat ini bersama dengan saya ketiga-tiganya. Ada Bang Ari Yusuf Amir, Ketua Tim Hukum Nasional Anies Muhaimin. Selamat malam. Malam. Sehat Abang? Baik, terima kasih Alhamdulillah. Baik. Dan juga ada Otto Hasibuan, Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam, Pak Otto. Anggi. Sehat ya Pak ya? Sehat. Dan yang terakhir pemirsa ada TM Lutfi Yazid, ini anggota tim hukum Ganjar Mahfud. Selamat malam. Malam, Anggi. Malam. Ini tiga-tiganya mukanya sudah sangat berseri-seri pertama-tama. Terima kasih sudah hadir di Inside Story with Anggi. Sedang menunggu putusan Majelis Hakim. Tinggal beberapa hari lagi. Udah cukup bisa bernafas lega atau gimana bernafas nih? Lega. Udah cukup bernafas lega Bang? Ya, tugas kita sudah kita tuntaskan dengan baik, dengan profesional. Baik kami bertiga juga sudah menyelesaikan itu. Dan sekarang kita sama-sama lagi berdoa saja. Berdoa semoga diberikan keputusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Iya, kalau dari Pak Otto sendiri gimana Pak? Ya, kita lawyer kan berjuang dalam tahap-tahapan satu perkara. Dan setiap perkara kan harus ada akhirnya kan.
Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, untuk itu kalau sudah menang kalah bukan urusan kita lagi, itu urusan mahkamah. Gitu Jadi ya. kita serahkan pada mahkamah lah untuk memberikan putusan yang terbaik seperti Amir bilang tadi. Cuma kayak kalau dari Pak Oto dan dari teman-teman sepertinya cukup tenang memang karena yakin akan memenangkan persidangan atau Tiga-tiganya tenang juga semua. Tiga-tiga, ya kan? Lutfi tenang, Amir juga tenang, kita tenang, ya kan? gitu ya, Saya kira bukan karena nggak pakai cincin yang Iya, nggak gini-gini. nggak gini-gini gitu kan. Kan kayak gitu ya kalau lagi nanti persidangan, wah itu kayaknya seru banget. Pak Lutfi gimana Pak Lutfi? Ya kita udah biasa ya, kita Pilpres 2019 saya juga jadi lawyer juga sekarang juga, jadi biasa saja kita siap dan kita harus optimis dalam hidup itu kan nggak boleh pesimis. Iya. Kita harus siap dengan apapun yang diputuskan oleh majelis MK hakim. nantinya ya. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Betul. Ya. Kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan profesional masing-masing pihak. Proses persidangannya sudah berjalan sangat baik dan mungkin publik juga menilai Iya. bagaimana kita semua sama-sama menampilkan performa yang cukup menarik. Iya, Jadi iya. ini beda dengan sengketa-sengketa pemilu sebelumnya mungkin. Lumayan sih ya. Lebih rame ini Lebih tahun rame. Lebih rame. Terus juga kalau dilihat wajah-wajah baru para kuasa hukum apalagi dari abang gitu kan ya. Abang yang satu gitu kan kok bisa tiba-tiba muncul di situ gitu. Kita boleh cari tahu kali ya sebenarnya. Tanya Bang Oto itu. Coba. Tapi yang paling tahu Pak Lutfi. Iya kan, coba Iya. dibocorin itu Pak Lutfi. Ya enggak, kalau Mbak tergantung pertanyaannya kan tadi ada begini-begini apa? Ya. Yang itu atau yang mana? Iya kan, yang itu kan yang paling Ya, trik. beliau lah yang tahu. Ya, tapi memang cukup mengisi warna di layar kaca lah. Iya. Tapi memang tadi pun sebelum kita bergabung di studio yang memang saya apresiasi adalah tiga-tiganya cukup kompak, tiga-tiganya juga hubungannya sangat baik. Dan memang beberapa hari terakhir ini kan kita udah banyak melihat bagaimana kesimpulan-kesimpulan itu disampaikan dari masing-masing kuasa hukum. Dari Bang Ari dulu. Bisa disampaikan lagi nggak Bang kesimpulan apa yang akan disampaikan? Yang Ya. sudah disampaikan maksud kami. Jadi memang dalam kesimpulan itu kita merupakan rangkuman dari semua proses persidangan. Iya. Dalam proses persidangan itu kami menghadirkan saksi-saksi, bukti-bukti dan keterangan ahli. Nah, dalam kesimpulan ini kita mencoba untuk menganalisa semua keterangan-keterangan yang ada dalam proses persidangan, termasuk bukti-bukti yang kita ajukan. Sehingga kami menyimpulkan dalam kesimpulan yang kami sampaikan kemarin ke Mahkamah Konstitusi bahwa sudah merupakan fakta yang tak terbantahkan dan sangat meyakinkan bahwa apa yang kami dalilkan terbukti. Gitu. Ya. Misalnya kami contohkan tentang proses pencalonan wakil presiden Gibran Ya. melanggar banyak hal dalam konstitusi. Sudah kami uraikan dan kami buktikan dengan fakta-faktanya. Lalu dijelaskan tentang misalnya bagaimana dalam proses persidangan muncul, kalau nggak salah Bang Oto atau yang lainnya menyampaikan tentang orga omnes. Kita sepakat bahwa Mahkamah Konstitusi itu memang harus orga omnes, jadi begitu diputuskan harus dijalankan. Tapi persoalannya bertentangan dengan KPU. Iya. Ternyata sekarang kita bisa buktikan KPU juga mengajukan persyaratan lanjutan untuk menjadikan proses pencalonan itu menjadi sah dengan mengajukan ke ke DPR dan yang lain-lainnya. Banyak sekali proses yang dilakukan. Hanya saja pada waktu KPU menerima Gibran sebagai calon wakil presiden, proses itu belum berjalan. Gitu. Proses itu berjalan. Artinya ada pertentangan di sini. Gitu. Nah, inilah yang kemarin kita coba uraikan dalam bentuk kesimpulan. Lalu misalnya tentang bantuan sosial atau disebut dengan bansos. Iya. Itu kan menarik sekali. Ketika pada waktu itu di awal kita masih perdebatan tentang, ini bicara tentang hasil. Hanya bicara kuantitatif, bukan kualitatif, gitu prosesnya. Ternyata dalam proses persidangan, kita melihat bahwa tanggapan-tanggapan majelis hakim yang mulia begitu mendetailnya tentang kualitatifnya. Misalnya contoh, mereka mengundang para menteri, ya. Para menteri ini kan awalnya kita yang mengusulkan, lalu juga dari Paslon 03 juga mendukung untuk menghadirkan para menteri. Lalu majelis hakim dengan inisiatifnya mengundang mereka. Iya. Artinya di situ menunjukkan bahwa majelis hakim ini secara serius dan sungguh-sungguh ingin menggali tentang proses yang kita dalilkan. Yaitu tentang adanya kecurangan, Iya. pemilu yang tidak demokratis, bagaimana keberpihakannya KPU dan Bawaslu, menggunakan anggaran negara melalui bansos, penggerakan kepala desa, dan macam-macam lagi yang kita dalilkan tadi.
Nah, proses ini kita menunjukkan membuat kita semakin optimis dalam proses persidangan ini. Nah, sehingga itu kesimpulan yang kami sampaikan tadi juga dilengkapi dengan tanggapan kami terhadap keterangan menteri-menteri. Ya, kemarin ada menteri-menteri yang diundang, sayangnya kami tidak diberikan kesempatan untuk berdialog dengan menteri itu, sehingga menjadi satu arah dengan hakim saja. Nah, di situ kami mencoba menjawab semua statement-statement menteri-menteri tersebut. Misalnya Menteri Keuangan menyatakan tentang dana yang digunakan oleh Presiden Jokowi tentang dana operasional untuk bansos. Di situ kita uraikan fakta-faktanya bagaimana, gitu. Nah, fakta-fakta ini dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya fakta-faktanya semua orang juga mengetahui. Disitulah kita mengambil kesimpulan. Lalu misalnya Menteri Sosial, orang menjawab, wah, Menteri Sosial tidak menjelaskan apa-apa. Kami sepakat. Tapi menurut kami, justru Menteri Sosial menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan. Misalnya contoh begini. Dia mengatakan bahwa prosesnya ini saya tidak tahu menahu loh. Nah, dia kan katakan begitu kan. Lalu dia katakan bahwa kalau program saya itu melalui transfer, tidak natural, tidak cash atau tidak bantuan sosial seperti beras dan yang lainnya. Dia tidak mengatakan bahwa yang dilakukan sekarang ini salah, tapi dia mengatakan dalam programnya Menteri Sosial tidak seperti itu. Artinya ada yang ingin disampaikannya bahwa ada hal-hal yang memang ada hal-hal yang istimewa dalam hal ini. Itu dia. Ini kalau dilihat kan 01 dengan 03 ini serupa gitu kan ya. Dengan dihadirkannya menteri-menteri pada saat itu di persidangan, kalau menurut Pak Lutfi sendiri, sebetulnya itu sudah menjawab nggak bahwa apa yang disangkakan selama ini itu sebenarnya udah kelihatan loh. Dari tadi dijelaskan bahwa menjelaskan dengan cara tidak menjelaskan. Menjawab dengan cara tidak menjawab. Sebetulnya terlihat ke arah situ nggak Pak Lutfi? Iya, kalau kita sebenarnya berharap ya bahwa menteri, kan yang diundang itu kan 4 menteri dan DKPP. Kita berharap bahwasanya para menteri itu lebih open, ya, lebih transparan dalam menjelaskannya. Apakah misalnya ada pesan-pesan khusus, misalnya dari Pak Jokowi, misalnya, ya. Apakah ada pertemuan-pertemuan langsung misalnya, ya kan, dengan Pak Jokowi, misalnya begitu sebagai presiden, ya. Jadi bukan hanya sifatnya yang normatif saja, yang hanya normatif saja. Tetapi saya kira ya seperti yang dijelaskan Mas Ari tadi, menjelaskan tapi tidak menjelaskan ya Mas Ari ya. Nah itu saya kira majelis hakim itu paham ya dengan bahasa, dengan gesture mereka ya, dengan apa bahasa yang mereka sampaikan, paham sebetulnya apa sih yang terjadi terkait dengan bansos tentu saja. Itu kan tadi yang disampaikan Mas Ari adalah terkait dengan bansos. Dari kami tentu saja tadi sepakat ya dalam apa namanya putusan MK yang 90 itu terkait dengan umur itu kan bukan self-executing. Artinya bukan begitu saja direct kemudian bisa dilaksanakan. Tetapi KPU harus merubah PKPU dulu. Artinya merubah PKPU yang menetapkan umur itu. Ya harus direvisi dulu. Has to be revised begitu. Ya, baru apa namanya itu bisa diterapkan begitu. Tapi kan faktanya tidak ya. Begitu juga dengan Bawaslu. Ya kan? Bawaslu ini kan jelas di dalam Undang-Undang Pemilu itu Bawaslu itu sifatnya harus aktif. Ya, harus proaktif di pasal 545 itu ya kalau nggak salah 545 itu harus aktif karena dia badan pengawas. Ya. Pengawas itu artinya dia mengawasi, dia harus mengontrol, bukan badan penerima laporan. Tetapi ini kan tidak dilaksanakan secara maksimal. Ya. Kami membuat laporan, tetapi nggak dihiraukan. Karena itu kami menganggap, wah kerjaannya KPU dan Bawaslu itu apa? Nah, itu juga kami ungkapkan di dalam kesimpulan kami. Ya. Karena kesimpulan itu kan sebenarnya para hakim itu memberikan, ya majelis hakim itu memberikan kesempatan pada kita, ya untuk menambah juga bukti-bukti tambahan agar hakim itu yakin betul dengan apa yang akan dia putuskan tuh dia yakin betul. Karena kan tidak dikenal sebetulnya kesimpulan itu ya di dalam hukum acara MK. Tetapi ya diperbolehkan kan, dipersilahkan oleh hakim. Karena itu maka
kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim itu kita manfaatkan betul. Oke. Ya, dengan 41 bukti tambahan. Oke. Itu Mbak Anggi. Oke, karena sebelumnya Pak Oto sempat menyampaikan juga di Inside Story beberapa waktu yang lalu bahwa ini sebetulnya keberatan-keberatan dari 01 dan 03 nih sepertinya salah alamat. Tapi tadi kan Pak Lutfi bilang bahwa sudah menyampaikan, sudah membawa fakta-fakta itu semua, keluhan-keluhan itu semua ke Bawaslu, tapi tidak dihiraukan. Akhirnya dibawalah di persidangan MK. Ada tanggapan dari Pak Oto? Jadi gini, memang kalau 3 lawyer bertemu itu 6 pendapatnya nih. Iya. Ya, jadi asik memang ini ya. Memang seru. Jadi sebenarnya ini betul-betul memang bagus untuk didapat. Karena ini kan hanya perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan tentang satu soal. Ya kan? Jadi tadi sudah disampaikan sudut pandang dari 01, 03. Nah sekarang saya sampaikan bagaimana sudut pandang dari kami tim kuasa hukum 02. Iya. Nah, supaya jelas bagi masyarakat, perkara ini sebenarnya perkara yang mudah kalau kita lihat. Mudahnya begini, tapi harus diketahui masyarakat supaya jangan jadi kacau kan. Okay. Nah, perkara ini kan nomenklaturnya pun kan sudah jelas dikatakan PHPU, ya kan? Perkara PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Ya. Nah, jadi kalau mengacu kepada PHPU, maka sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Pemilu. Nah, Undang-Undang Pemilu mengatur kalau ada perbedaan pendapat tentang berapa hasil suara yang harus yang didapat, maka itu jalurnya itu adalah ke MK, ya kan? Nah, ternyata secara tegas dari pihak 01 juga mungkin 03 berpendapat lain. Berpendapatnya mereka tidak menempuh acara yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu itu. Okay. Mereka mengajukan, kami tidak mengajukan persoalan tentang angka-angka ini. Tidak mengajukan tentang perselisihan tentang hasil suara pemilu. Tetapi yang dipersoalkan adalah adanya kecurangan-kecurangan di dalam pemilu. Nah, oleh Undang-Undang Pemilu sudah diatur, kalau itu yang jadi masalah, seharusnya itu ke Bawaslu. Okay. Kan gitu persoalannya. Nah, ini dua sudut pandang yang terjadi. Nah, kita menganggap bahwa mestinya Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta bisa menerima ini karena sudah ada hukum acaranya, ya kan? Kalau tidak ada hukum acaranya, seperti tahun 2014, nggak ada hukum acara di sana, tapi timbul masalah TSM waktu itu, sehingga Mahkamah Konstitusi melihat, wah ada TSM, ya kan? Yaitu terstruktur, sistematis dan masif. Betul. Tapi aturannya nggak ada. Nah akhirnya mereka menganggap oke, karena nggak ada dilakukanlah suatu res finding, penemuan hukum bahwa TSM ini dinyatakan bisa diterima. Nah melihat sejarahnya ini ternyata ada TSM, maka pemerintah melihat kalau begitu diakomodir aja lah TSM ini, dibuatlah itu di Undang-Undang Nomor 2 di tahun 2019, sehingga dikatakan oke, kalau ada TSM maka aturannya dibawalah ke Bawaslu. Nah, itu sebabnya menjadi kita punya pendapat kita mengatakan kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu mestinya tidak dibawa ke MK, tapi dibawa ke Bawaslu. Itu soal pertama. Nah, soal kedua sekarang adalah bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi, apakah mengatakan dirinya berwenang menangani perkara ini atau tidak. Kalau dia mengatakan bahwa dia berwenang menangani perkara itu, baru masuk ke tahap yang kedua. Tahap kedua, apakah kecurangan-kecurangan itu terbukti atau tidak? Kan itu persoalannya. Nah, kami terus terang aja di dalam kesimpulan yang disampaikan, termasuk juga di dalam keterangan kami di persidangan, mengatakan bahwa seandainya pun, ya kami menganggap tetap sebenarnya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menangani perkara ini, karena ini menyangkut soal PHPU. Tapi seandainya Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengatakan dia berwenang, maka kami berpendapat bahwa kecurangan-kecurangan yang dituduhkan itu, yang diduga dilakukan oleh 02 itu tidak terbukti. Karena apa? Nah, kita lihat umpamanya soal bansos. Nah, soal bansos umpamanya kami tidak melihat di dalam praktik di persidangan ada saksi atau bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ada perbuatan-perbuatan dari pemerintah atau dari KPU atau dari 02 yang melakukan proses bansos itu sehingga merubah hasil perolehan suara. Jadi mestinya dalam teori hukum itu, dalam praktek harus ada saksi yang menerangkan. Katakanlah ada orang pemilih mengatakan saya karena bansos ini diberikan, saya menjadi memilih 02. Jadi ada akibat hubungan kausal antara bansos dengan pemilih perolehan suara. Nah ini nggak ada bukti itu.
Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ada efek atau hubungan kausal antara bansos dengan pemilih. Nah, jadi dengan suara ini nggak ada urusannya. Oke. Itu argumen kita. Argumen gitu. dari 02. Nanti Iya. bagaimana argumen dari 01 dan juga 03 kita akan bahas. Pemirsa tahan dulu nih, masih seru. Usai jeda, Inside Story with Anggi akan segera kembali. Masih kembali di Inside Story with Anggi, pemirsa masih seru. Tadi Bang Oto sudah menyampaikan, ini kan gak ada hubungannya. Bansos yang dibagikan, apakah ada korelasinya dengan pemilih? Coba, siapa dulu yang mau jawab? Oke, silakan. Bang Oto tadi kan bilang MK itu tidak berwenang. Oke. Ya. Kalau menurut kami MK itu sangat berwenang. Saya kira Mas Ari juga pasti sepakat dengan saya bahwa berwenang gitu. Jadi MK itu kan tidak pernah dia nyebut-nyebut angka kan selama proses persidangan. Jadi karena ini bukan semata-mata angka, ya bukan semata-mata hasil, tapi bagaimana, bukan hanya semata-mata outcome, tapi bagaimana proses. Nah, kalau terjadi persoalan semacam ini, ya, terus kemana kalau MK tidak berwenang? Katanya MK ini the guardian of constitution, penjaga konstitusi. Udah diulang-ulang terus ini. Tetapi ya, kalau hanya constitution, ada ungkapan yang mengatakan a constitution without constitutionalism is nonsense. Jadi kalau hanya konstitusi tapi nggak ada rule of law, tidak ada konstitusionalismnya, itu nggak ada artinya. Ya, nah seperti itu. Karena itu maka kami menganggap bahwasanya Mahkamah Konstitusi itu ya dengan marwahnya yang harus kita jaga, dia berwenang mengadili hal-hal yang semacam ini, ya kan? Dan itu sudah berulang-ulang disampaikan. Gitu. Dan karena itu maka kami sampaikan bahwasanya kita berharap Mahkamah Konstitusi itu melakukan judicial activism. Ya, jadi yang dia kejar itu bukan hanya procedural justice, bukan hanya prosedur, tapi substantif justice juga. Dan di masa lalu ya ada jurisprudensi di dalam rezim pilkada, walaupun ini tentu akan berbeda. Tapi saya yakin Mas Ari sependapat dengan saya bahwa di masa lalu itu MK itu juga membatalkan putusan KPU. Jadi ada pemilu-pemilu pilkada yang kemudian praktek ada TSM terstruktur, sistematis dan masif, dia batalkan. Karena itu kami berpendapat ya bahwasanya MK ini adalah merupakan yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi. Dan yang penting lagi ya, MK ini nanti ketika membuat putusan, ya, judulnya itu, ya irah-irahnya, bahasa hukumnya itu irah-irah ya Mbak Anggi ya. Irah-irahnya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang diambil itu nama Tuhan, ya nama Tuhan, atas nama Tuhan. Jadi pertanggungjawabannya bukan hanya kepada pemilih, kepada parpol koalisi, tetapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini nggak main-main. Karena itu maka tugas hakim ini sungguh sangat berat, ya. Bisa-bisa dia dengan salah mengambil putusan, dia bukannya menjaga marwah Mahkamah Konstitusi, tetapi dia justru merusak Mahkamah Konstitusi, merusak rule of law dan demokrasi. Okay. Ya. Jadi seperti itu Mbak Agi menurut saya. Berarti sebetulnya kalau dari Pak Lutfi sendiri sebetulnya MK sangat berhak dan betul-betul punya andil sebetulnya di situ, bukan cuma berbicara soal angka. Kalau dari Bang Ari. Jadi kita lihat filosofi pada waktu pembentukannya MK. Lalu kita bandingkan dalam permohonan kami jelaskan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara lainnya. Jadi alangkah naifnya jika sebuah lembaga yang begitu mulianya, begitu tingginya, hanya bicara tentang angka-angka saja. Hanya bicara semacam mahkamah kalkulator kalau disebutnya. Alangkah naifnya. Karena itu juga dalam persidangan disampaikan oleh, kalau kita simak persidangannya secara detail, oleh Majelis Hakim Profesor Arif ya, dia jelaskan bahwa beliau pernah sebagai ketua Mahkamah Konstitusi di internasional, dialog-dialog tentang ini beliau lakukan, gitu disampaikan dalam persidangan itu. Dan beliau lebih kepada yang tadi disampaikan oleh Mas Lutfi, lebih kepada kualitatifnya, kualitas tentang bagaimana proses pemilu itu. Karena kita ingat, dia adalah seperti yang disampaikan tadi menjaga konstitusi, pengawal konstitusi kita. Nah, sekarang ini yang lagi ada masalah konstitusi kita. Pasal 28E Undang-Undang Dasar itu konstitusi kita.
Di situ ditegaskan tentang bagaimana prinsip pemilu itu bebas, jujur, adil. Nah, sehingga kalau kami dari pemohon 1 lebih kepada dari di atasnya TSM. Kami katakan ada pengkhianatan konstitusi. Karena proses bebasnya tidak bebas, banyak yang ditekan, banyak yang diintimidasi. Jujurnya tidak jujur karena banyak permainan dan tidak adil. Inilah yang kami uraikan dalam proses persidangan itu. Jadi kami tidak lagi bicara tentang proses angka-angka karena memang Mahkamah Konstitusi sesungguhnya tugasnya ya seperti inilah. Dan seperti yang persidangan yang sedang kita alami, bagaimana dia proaktifnya menanyai hakim, menggali saksi, menggali ahli, ya. Mungkin Bang Okto juga kan ahli-ahli yang Bang Okto hadirkan juga semua dibahas oleh hakim itu satu pun tidak ada pertanyaan mereka tentang angka-angka, tentang hasil. Mereka bicarakan tentang bagaimana kewenangannya tentang hukum administrasi negara, tentang tadi yang tadi dikenal dengan harga omnes. Mereka uraikan tentang itu, mereka tanya, pengen mereka lebih tahu tentang itu. Jadi dengan fakta-fakta yang kita dapatkan dalam proses persidangan ini, semakin membuat kita menjadi yakin. Lebih yakin ya. Ada tanggapan? Boleh nggak tambah Boleh, dikit, siap. Sebelum senior saya. Jadi begini ya, kan Undang-Undang Dasar itu kan perjanjian luhur antara warga dengan negara. Di situ ada kewajiban dari warga negara, ada hak warga negara. Begitu juga kewajiban negara, ada tanggung jawab negara. Nah, di dalam konstitusi itu tidak ada, Mbak ya, tidak ada kata kepastian hukum saja. Yang ada itu kepastian hukum yang adil. Itu di dalam pasal 28D ayat 1. Jadi harus ada adil. Nah, kalau kita ada San Agustin dia bilang an unjust law is not law at all. Jadi kalau nggak ada keadilan tuh hukum itu bukan hukum. Nah, kalau Martin Luther dia bilang one has a moral responsibility to disobey unjust law. Jadi kalau ada hukum tapi dia tidak adil, nggak perlu ditaati. Nah, ini yang kita khawatirkan, Mbak ya. Jadi jangan sampai kemudian rakyat itu nanti mencari jalannya sendiri. Ada kesadaran baru dari rakyat, kemudian dia mencari jalannya sendiri, ya. Dan ini yang kita khawatirkan. Dan kemudian ada semacam tidak ada public trust kepada pemerintah. Kita tentu ingin agar pemerintah yang mendatang ini ada public trust, ada dukungan dari masyarakat secara penuh. Itu, Mbak Anggi. Pak Otto, jadi justru karena memang MK ini the guardian of constitution lah, makanya kami mengatakan bahwa MK harus menjaga konstitusi. Dan rangka menjaga konstitusi, MK harus konsisten untuk menjaga itu. Ini kan ada konstitusi, undang-undang dasar, diturunkannya kan melalui undang-undang. Nah, untuk melaksanakan undang-undang dasar itu ada undang-undang namanya undang-undang pemilu. Nah, undang-undang pemilu sudah mengatur. Kalau ada perkara mengenai soal TSM, pelanggaran harus pergi ke Bawaslu. Kalau PHP harus ke MK. Nah, kalau kita mau minta MK itu menjaga keluhurannya, dia harus konsisten menjaga undang-undang itu. Jangan tabrak itu. Kalau undang-undang mengatakan kalau pelanggaran masuk kepada Bawaslu, jangan tabrak itu. Kalau Mahkamah Konstitusi suka-sukanya bisa nabrak itu, berarti dia tidak menjaga konstitusi dong. Dia tidak menjaga undang-undang. Kalau itu halnya Mahkamah Konstitusi berwenang mengenyampingkan undang-undang pemilu umpamanya, kalau begitu dia mengadili perkara itu dengan apa? Untuk apa gunanya kita buat undang-undang pemilu ini? Kan justru undang-undang pemilu ini dibuat untuk mengatur agar semua teratur. Nah, kemudian begini, suatu hukum material hanya bisa ditegakkan dengan baik dengan hukum acara. Hukum acaranya kan sudah diatur di dalam undang-undang pemilu. Jadi untuk menegakkan hukum material, maka hukum acara ini harus ditaati. Nah, hukum acara sudah mengatur. Kalau ada pelanggaran TSM, kamu pergi ke Bawaslu. Tapi tadi nggak diindahkan, Pak Otto? Sudah ke Bawaslu? Enggak. Kalau dia oleh Bawaslu sudah jelas dibuktikan di persidangan bahwa semua ternyata sudah dilaporkan ke Bawaslu. Ada sebagian dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Tapi semua yang dilaporkan itu oleh Bawaslu sudah dijawab. Tidak terbukti. Gitu loh. Jadi artinya kita bisa ambil contoh gini. Kalau kita punya barang hilang, lantas kita kan mestinya pergi ke polisi. Lantas kalau kita pergi ke Mahkamah Agung, pasti Mahkamah Agung bilang, ini enggak wewenang saya, kamu ke polisi loh. Terus kita bilang, wah ke polisi saya pergi nggak diindahkan. Lantas kemana? Ya tidak bisa dong, lantas demikian juga Mahkamah Konstitusi bilang itu menjadi kewenangan saya. Kan nggak bisa begitu kan? Nah, jadi maksud saya gitu, konsep bahwa the guardian of constitution itu justru harus dipahami dengan baik. Bahwa kalau hukum acara tidak ditaati,
maka tidak ada kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, maka tidak akan tercapai keadilan. Karena untuk mencapai keadilan itu diterapkan dulu hukum acaranya. Lain halnya begini, saya paham apa yang dimasukkan mereka. Kalau hukum acaranya tidak jelas, tidak ada, maka hakim konstitusi bisa mengatakan, wah nggak jelas nih, saya harus cari sendiri, harus saya gali hukumnya, saya lakukan rest finding, saya temukan, baru disitulah dia bisa menemukan hukum itu. Dia adili perkara ini, meskipun tidak ada hukum acaranya. Tapi karena hukum acara di sini sudah jelas, sudah diatur, Mahkamah Konstitusi sebagai negara konstitusi harus tegak menjaga konstitusi itu, menjaga undang-undang itu. Kalau tidak, kemana undang pemilu ini mau dikemanakan? Mau dibuang saja? Kan enggak dong. Apa artinya undang pemilu kalau memang itu mau diabaikan saja? Itu persoalannya. Nah, itu sebabnya itu tadi soal formalnya kan. Tapi seperti saya katakan tadi, terlepas dari itu kan Mahkamah Konstitusi nanti yang menilai apakah dia mengambil kewenangan itu atau tidak. Tetapi yang saya katakan, seandainya pun Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang, maka bukti-bukti pelanggaran itu harus dibuktikan di pengadilan. Harus dibuktikan. Gitu. Nah sampai sekarang kami tidak melihat ada bukti-bukti yang konkret, umpamanya dikatakan intimidasi. Yang mana perbuatan intimidasi itu dan oleh siapa? Dikatakan umpamanya ini ada apa cawe-cawenya ada kepolisian. Ikut melakukan intervensi. Di mana perbuatan itu? Nggak ada di dalam persidangan. Hanya dibunyikan, tapi nggak dibuktikan. Nah, kita kan harus melihat bukti kan gitu. Nggak boleh dirasaikan saja. Nah, itulah dari sudut pandang kita. Jadi, menurut kami bahwa dua level tadi, seandainya kami berpendapat Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak berwenang. Kalau dia menyatakan dirinya berwenang, menurut saya dia berarti menafikan hukum acara yang sudah diatur di Undang-Undang Pemilu. Padahal ini dibuat justru menampung. Jadi ingat ya dulu ya, 2014 saya katakan lagi, itu nggak ada tentang hukum acara tentang kalau ada TSM. Nggak ada. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengambil sikap. Walaupun nggak ada, saya temukan. Nah, karena itu pemerintah lihat ada TSM. Nah, kita atur aja lah di Undang-Undang Pemilu gitu loh. Dibuatlah. Kalau nanti ada PHP, ke PHPU, ke MK ya. Kalau ada pelanggaran, ke Bawaslu ya. Gitu. Nah ini nggak ditempuh, ya ada yang ditempuh tapi tidak terbukti. Nah itu aja sudut pandangnya di sini persoalannya. Gitu. Gimana dari Bang Ari? Ya, jadi apa yang disampaikan Bang Oto tadi sebagian benar ya, tapi sebagian perlu saya koreksi bahwa kita harus ingat tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi justru salah satunya tugasnya itu menguji undang-undang yang di bawah Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi dia tidak patuh kepada undang-undang ini, undang-undang pemilu, undang-undang apa, tidak. Mahkamah Konstitusi tidak patuh. Masih ada undang-undang dasar. Dia menguji justru. Kita ingat banyak sekali undang-undang yang dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Atas keputusannya tanpa melalui DPR dia bisa rubah, dia bisa batalkan tuh undang-undang. Gitu. Jadi fungsinya dia di atas itu, Tadi undang-undang pemilu, apalagi hukum acara yang lebih teknis segala macam tidak di bawah Mahkamah Konstitusi, justru di atasnya. Dan seandainya dalam undang-undang tersebut tidak selaras dengan undang-undang dasar, dia bisa batalkan undang-undang tersebut. Nah, yang saya contohkan tadi adalah undang-undang dasar konstitusi kita, pasal 28E. Tugas utamanya itu tadi. Bahwa bagaimana dia menjaga supaya pemilu itu betul-betul sesuai dengan azasnya, bebas, jujur, dan adil tadi. Nah, kembali 28E. 22E. Nah, kembali yang tadi Bang Oto sampaikan tentang misalnya dalam proses persidangan kami tidak membuktikan. Sebetulnya Bang, kami membuktikan. Cuman memang ada saksi yang kita hadirkan, ada saksi yang memberikan keterangan tertulis. Nah mungkin yang keterangan tertulis ini yang tidak sempat dilihat dalam proses persidangan. Karena saksi kami banyak yang sudah mau hadir tiba-tiba batal. Tapi mereka sudah sempat membuat tertulis di atas materai. Bahwa bagaimana mereka dibujuk, dipaksa untuk memilih lalu diberikan sesuatu. Baik itu beras, baik itu uang, buat itu yang lainnya. Ada itu, banyak sekali saksinya itu. Dan itu tertulis sudah kami masukkan. Bisa dibilang itu sebagai bukti sebetulnya. Sebagai bukti, dan waktu bukti tambahan, begitu diberikan kesempatan untuk menyampaikan bukti tambahan, ternyata banyak juga masyarakat mengirimkan lagi bukti-bukti tadi. Semakin berani masyarakat, itu juga kami sampaikan. Nah, kaitan dengan tadi yang semua disampaikan itu artinya bahwa kita sama-sama meyakinin sekarang ini prosesnya Mahkamah Konstitusi itu sudah on the track. Dia sudah meriksa dengan sungguh-sungguh. Nah tinggal di ujung ini adalah tentang
Kalau berani melihat, atau tidak itu untuk saja. mengambil keputusan yang tepat. Oke, kita jeda dulu lagi sesaat. Memang nggak ada habisnya kalau ngomong sama 3 pengacara ya. Pemirsa jangan kemana-mana, selanjutnya kita masih akan kembali lagi usai jeda, tetap bersama kami. Baik pemirsa, kembali di Inside Story with Anggi. Seperti yang tadi kita udah bahas, kalau udah bicara dengan para kuasa hukum, sepertinya tuh angka 1 dan 2 di tengah-tengah antara 1 2 tuh harus jadi celah untuk masuknya. Tadi kalau katanya Pak Oto dan tadi dari Bang Ari juga udah menjelaskan kalau bukti-bukti yang dibawa persidangan itu sebetulnya nggak membuktikan. Gimana tuh Pak Lutfi? Ya, boleh nggak saya minum dulu? Boleh. Ini biar nggak tegang juga. Kan? Jadi, karena memang sekarang itu masyarakat betul-betul sedang menunggu ya hasil putusan MK nanti gimana. Tapi gimana tuh Pak? Jadi begini, saya ingin juga berbeda dengan Bang Okto. Yang Bang Okto jelaskan tadi, MK itu tugasnya ya menurut pengertian saya the guardian of law, the guardian of act. Jadi penjaga undang-undang. Betul. Bukan the guardian of constitution. Kalau penjelasan Bang Okto itu. Karena yang menjadi patokan, rujukan utama ya MK itu, majelis itu dalam memutuskan dan mengambil keputusan itu adalah Undang-Undang Dasar 45 dan nuraninya dia. Ya. Jadi berbeda saya dengan Bang Okto di situ. Ya. Jadi pemahaman kita mungkin beda paradigma juga di situ. Nah, kalau seperti yang tadi disebut-sebut, kenapa Mbak Anggi juga mengatakan kan, ya Bawaslu dengan mengutip kita, Bawaslu itu kan memang di 454 Undang-Undang ayat 2 Undang-Undang Pemilu itu kan dia harus aktif. Makanya saya bilang tadi kan ini pengawas, harusnya mengawas bukan menerima laporan. Ya kan? Nah kalau pertanyaan Mbak Anggi apa lagi? Bahwa bukti-bukti yang dihadirkan persidangan itu sebenarnya tidak membuktikan adanya pelanggaran yang TSM tadi itu. Nah, itu kan tadi Pak Oto menyampaikan itu. Argumen itu justru kalau kami yakin bahwa itu terbukti ya dengan dengan ahli yang kita hadirkan ya. Kemudian dengan saksi-saksi fakta yang kita hadirkan, bahkan ketika Yusril Iza Mahendra, saya kutip di dalam saya tanyakan kepada ahli waktu itu, kan Yusril Iza Mahendra mengatakan bahwasanya putusan MK nomor 90 ya yang terkait umur itu ya itu adalah penyelundupan hukum dan di situ ada dia bilang penyelundupan hukum dan dia akui itu dan dia bilang bahwa andaikan saya itu Gibran, kan dia bilang begitu, andaikan saya Gibran, ya maka saya tidak akan maju sebagai calon wakil presiden. Dan itu dia katakan, diakui di dalam persidangan, menjadi sebuah fakta persidangan begitu. Nah, dan kita katakan tadi kan itu kan sebetulnya sumber masalahnya. Dan kemudian kita katakan bahwa itu harusnya ditindaklanjuti. Karena putusan MK itu bukan self-executing, ya. Jadi PKPU nomor 19 itu harus dirubah dulu. Tapi ini kan nyelonong, Gibran nyelonong. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran yang prosedural yang sudah dilakukan. Ya. Jadi bukan hanya bagi kami bukan hanya pelanggaran prosedural, tapi juga pelanggaran substantif. Ya, adanya ketidaknetralan dari Polri, dari TNI, dari Istana juga, ya. Itu bagi kami sudah merupakan bukti yang kuat dan tentu terserah kepada majelis hakim. Ya. Majelis hakim nanti yang akan mempertimbangkan dengan sikap statementship-nya itu, dengan sikap kenegarawanannya itu, bagaimana para hakim ini bisa menjadi penjaga konstitusi dan menjadi pejuang keadilan. Dan ini momentum yang sangat penting. Ya. Maka saya dalam satu wawancara saya bilang bahwa ini Hari Kartini loh, 21. Ya, kan ada betul, hakim MK-nya kan ada wanita satu. Maka kita berharap dia benar-benar seperti Raden Ajeng Kartini, benar-benar menjadi pejuang dan pendekar keadilan. Pendekar keadilan. Dan tanggal 22 April itu adalah yang putusan ini nanti, itu Hari Bumi Sedunia. Dan itu penting. Ini tanggal yang sangat penting. Tanggal-tanggal krusial. Tanggal-tanggal krusial. Saya tertarik itu tadi, Pak Lutfi, kalau bicara soal Kartini gitu kan, habis gelap terbitlah terang. Nah berkaitan dengan itu kan baru-baru ini juga lagi ramai Pak Oto dan juga Bang Ari ya. Soal surat Ibu Mega. Ya kan, berbondong-bondong nih mengajukan diri menjadi sahabat pengadilan, amicus curiae ya. Tanggapannya gimana tuh kalau
Oh iya, kalau bagi saya Ibu Mega panutan ya. Ya. Ibu Mega itu adalah legend bagi kami dan beliau ingin memberi contoh dan beliau mengatakan kami warga negara sebagai warga negara. Walaupun dia ketua umum partai. Menurut saya tidak ada satupun ketua umum partai yang begitu concern dengan persoalan ini. Persoalan kenegarawanan, persoalan Mahkamah Konstitusi. Bahkan beliau menulis secara nasional yang begitu luar biasa tulisannya. Sangat komprehensif dan memberikan warning ya. Hati-hati loh Mahkamah Konstitusi, Anda ini harapan kami, penjaga demokrasi, penjaga rule of law, kami taruh di pundak Anda. Itu menurut saya sangat luar biasa Ibu Mega dan saya respect sekali dengan sikap beliau itu. Berarti itu untuk mengingatkan MK ya, untuk tetap berdiri pada keadilan. Kalau Pak Otto melihatnya? Sebelum ke Amos Kure sedikit saya sampaikan dulu tadi, saya tetap mengatakan bahwa MK itu adalah the guardian of constitution, tidak penjaga undang-undang. Cuma operasional daripada undang-undang dasar itu kan diwujudkan, dilaksanakan kan melalui undang-undang. Jadi kalau ada undang-undang diturunkan dari undang-undang dasar, maka ini juga harus dijaga. Menjaga konstitusi tetap juga harus menjaga undang-undang. Itu satu. Nah mengenai amicus curiae ini, begini ya. Ini terus terang aja adanya kan mulanya itu di zaman Romawi ya. Amicus curiae itu ya. Di abad 14, 17 dan sebagainya. Nah, praktek dari amicus curiae ini di beberapa negara itu ada yang sudah diformalkan, ada yang informal. Di Brazil juga itu diformalkan, di Argentina itu diformalkan. Di Rusia kalau saya tidak salah itu belum diformalkan. Indonesia juga tidak diformalkan. Nah, jadi sehingga dalam praktek-praktek amicus curiae ini banyak. Ada yang sebenarnya amicus curiae ini adalah sebenarnya kan dia friend of the court gitu ya. Kalau orang Latin bilang itu comrade gitu ya, teman gitu ya. Nah, jadi sebenarnya sejarahnya itu adalah ada suatu perkara yang menarik perhatian masyarakat, maka kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak merupakan pihak di dalam perkara. Tapi dia punya kepentingan, ya, dia tidak punya kepentingan langsung dengan perkara ini dalam arti kedua belah perkara ini, tapi dia punya kepentingan untuk memberikan pendapat kepada hakim, ya kan? Nah, oleh karena itu dalam prakteknya di masa lalu, biasanya pengadilan bisa memanggil orang ini bersaksi, memberikan suatu pendapatnya, semacam legal opinion di pengadilan. Tapi bisa juga dia sendiri yang mengajukan diri untuk bisa bersaksi, untuk bisa menyampaikan pendapatnya di muka pengadilan. Nah, suatu contohnya, kalau Ibu Mega umpamanya tadinya, dia bisa sebenarnya menulis surat kepada MK, saya mau bisa diterima nggak sebagai amicus curiae, dan dia datang ke pengadilan menjelaskan semua pendapatnya. Nah, sekarang yang ditempuh ada juga memang yang melalui surat saja. Nah, kalau melalui surat saja, itu nanti kan tergantung hakim mau menilai atau tidak. Tetapi, kenapa saya selalu persoalkan amicus curiae ini untuk Mega nggak tepat? Karena sesungguhnya amicus curiae ini tidak boleh pihak yang berperkara. Kalau dia menjadi pihak yang berperkara, maka itu menjadi tidak independen gitu loh. Kepentingan yang dibelanya menjadi kepentingan salah satu pihak yang berperkara. Kan itu menjadi salahnya. Justru seharusnya bukan dari pihak itu. Bukan dari pihak yang berperkara. Harus dari pihak yang luar, yang independen, yang menaruh perhatian kepada pengadilan ini. Yang berperkara bukan Bu Mega Bang, tapi Ganjar sama Mahfud. Iya, tetapi gimana kan dia kan orang yang memilih mendukung Ganjar dan Mahfud. Ya kan, dia kan partai pengusung. Kan ada kepentingan langsung di sana. Tetapi surat kuasanya itu dari Ganjar dan Mahfud. Formalnya mungkin begitu, tapi kan sejak substantifnya kan pihak jadi dalam perkara ini. Ini tidak formal gitu ya. Jadi hakim itu akan melihat independensi si orang yang memberikan pendapat ini, gitu loh. Harus dilihat tuh. Sebab kalau ini menyangkut perdata, ini kan MK beda, tapi satu contoh aja. Kalau perdata, kalau ada pihak dia berperkara, dia bisa juga intervensi kalau dia punya kepentingan kepada perkara. Tapi ini diharapkan dari kelompok tertentu, tokoh-tokoh dulu dianggap ini, kalau sampai ini di pengadilan mungkin butuh pendapat gitu loh. Butuh pendapat, maka dia memberikan pendapat. Nah di Indonesia, ini prakteknya ini ada, tetapi tidak diformalkan. Ya, tidak diformalkan. Karena di dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, memang ada di sana disebutkan hakim maupun hakim MK wajib menggali hukum-hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah ini yang ditempuhnya, ini yang diambil gitu kan. Jadi diharapkanlah kalau adalah tokoh, umpamanya kampus umpamanya, kalau dia nggak netral, dia
ingin memberikan sumbang pemikirannya kepada hakim untuk membantu menyelesaikan pengadilan ini, maka dia memberikan pendapatnya. Tapi perlu diingat, Mahkamah Konstitusi, hakim tidak terikat kepada amicus curiae itu. Oke, singkatnya kalau dari Bang Ari. Ya Anggi, jadi kita melihat ini hal yang positif ya. Daripada kita misalnya membuat aksi-aksi seperti zaman-zaman dulu ya, demo yang banyak masyarakat lalu mengganggu ketertiban, ini lebih positif kalau menurut saya. Ya, artinya kita sudah melihat dari sejak awal kalangan kampus, para guru-guru besar telah memberikan pendapat mereka. Ya, bagaimana guru besar hampir di semua universitas terkemuka. Saya tegaskan universitas terkemuka ya, bukan universitas yang lain-lainnya. Universitas terkemuka telah memberikan keprihatinan mereka terhadap proses pemilu kita ini. Ini guru besar kita loh, kita harus wajib hargai. Mereka dengan tulus ikhlas, mereka bukan orang politik, mereka tidak ada kepentingan apa-apa, mereka cuma prihatin terhadap kondisi bangsa kita ini. Lalu mereka tuangkan dalam bentuk yang tadi Bang Otto sampaikan, semacam legal opinion, sebagai macam pendapat hukum, mengingatkan majelis hakim yang mulia, ini suara kami loh, suara kampus, suara masyarakat. Nah, kalau Bu Mega, tentunya beliau sebagai tokoh politik, ya, sebagai tokoh bangsa, sebagai negarawan, itu sah-sah saja. Karena belakangan kami juga dapat informasi bahwa banyak tokoh-tokoh agama juga sudah memasukkan. Kemarin Pak Din, lalu ada siapa? Mahasiswa juga. Mahasiswa, ada Habib Rizik, ada siapa-siapa, memasukkan semua nih surat-surat. Ini lebih hal kalau menurut saya lebih positif, supaya betul-betul menjadi lebih komprehensif penilaian hakim. Bahwa ini loh suara masyarakat, bahwa mereka tuh pengen betul bahwa pemilu kita ini berjalan dengan baik, dengan demokratis, supaya bangsa masa depan kita ini bisa jauh lebih baik. Bayangkan, sebentar lagi kita mau pilkada, ya, ratusan kepala daerah akan kita pilih. Kalau pola-pola seperti ini kita ikutin, lalu kepala-kepala daerah itu memilih pimpinan kepala daerahnya dengan pola-pola seperti ini, kita sudah bisa bayangkan pimpinan kepala daerah apa yang akan terpilih nanti. Lalu bagaimana dengan proses pemerintahannya? Dia akan memilih juga orang-orang yang mendukung dia tadi, bukan orang-orang profesional. Apa yang akan terjadi? Masyarakat tidak mendapatkan pelayanan yang baik ujung-ujungnya. Kembalinya yang rugi agak masyarakat lagi, bangsa ini lagi. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Oke, karena waktunya sudah habis, nanti kita bikin sesi 2-nya mungkin. Tanggal 22 kan hari bumi. Jadi Immanuel Kant itu bilang begini. Immanuel Kant ya bilang ya, jika keadilan binasa, kehidupan manusia di bumi telah kehilangan maknanya. Nah, ini hari luar bumi biasa. 22 ya, tanggal 22 April ini hari bumi sedunia. Hari bumi sedunia. Semoga didengar oleh majelis hakim. Semoga didengar. Emang seru ya kalau misalnya ngobrol sama tiga. Hebat banget ini hari buminya ini dulu. Dari masing-masing kuasa hukum, baik dari tim Amin, Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Semua punya argumentasinya. Mana yang tepat, mana yang kurang tepat, nanti semuanya kita tunggu hasilnya pemirsa tanggal 22 April. Bagaimana majelis hakim akan memutuskan, ini harapan bangsa Indonesia ada di pundak para majelis hakim. Kami juga berharap bisa memutuskan betul-betul yang sesuai dengan keadilan yang substantif dan juga bagaimana menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai yang terutama dari kepentingan politik. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan datang. Sampai jumpa.